Coba pejamkan mata Anda sebentar saja dan tanyakan pada diri sendiri, siapa yang ada di dalam sini? Apakah Anda merasakan apa yang terjadi? Setiap kali Anda mencoba mencari pengamat itu, perasaan Anda yang mengamati segalanya, Anda hanya menangkap pikiran lain yang sedang mengamati. Dan kemudian, seolah-olah ada sesuatu yang mengamati pikiran itu, seperti berdiri di antara dua cermin, melihat pantulan tanpa batas, tetapi tidak pernah benar-benar menyentuh diri Anda yang sebenarnya. Selama ribuan tahun, banyak orang telah berupaya menjawab pertanyaan ini. Siapakah yang mengamati? Siapakah yang menyadari kesadaran itu sendiri? Dan saat Anda berpikir telah menemukan jawabannya, Anda menyadari ada sosok yang mengamati jawaban itu. Pengamat itu terus menghilang. Selama lebih dari 2.600 tahun lalu, Buddhisme telah menawarkan cara untuk melewati paradoks ini, bukan dengan memecahkannya secara intelektual, tetapi dengan melihat secara langsung dengan sangat jelas, sehingga pertanyaan itu sendiri berubah. Dan apa yang kita temukan bukan sekedar wawasan filosofis, tetapi kebebasan dari penderitaan secara tuntas. Hari ini, kita akan menjelajahi 3 ilusi yang semakin halus tentang si pengamat ini. Anggaplah ini sebagai peta spiritual, bukan sebagai tujuan akhir. Tujuan yang sebenarnya adalah apa yang akan Anda temukan sendiri. Ilusi pertama, apakah aku benar-benar ada? Ingatlah aktivitas Anda hari ini. Ketika Anda bangun pagi tadi, mungkin Anda merasa bahwa aku bangun. Aku merasa lelah atau segar. Aku punya pikiran tentang hari ini mau melakukan apa. Perasaan ini terasa begitu alami, begitu jelas, sehingga kita jarang mempertanyakannya. Tentu saja, ada aku di sini. Inilah yang oleh Buddhisme disebut samulha, kebingungan. Bukan dalam arti bingung secara cara pandang saja, tetapi bingung dan terperangkap dalam kesalahpahaman mendasar sebagai yang ada diri. Dalam ajaran Buddha, orang biasa menganggap tubuh sebagai diri. Aku adalah tubuh ini. Tubuh ini adalah milikku. Hal yang sama berlaku untuk perasaan, persepsi, pikiran, dan kesadaran itu sendiri. Semuanya terbungkus dalam aku dan milikku. Tidak ada jarak. Aku adalah pengalaman itu. Ketika tubuh sakit, aku sakit. Ketika emosi melonjak, aku adalah emosi itu. Ini adalah identifikasi yang keliru secara total. Dan inilah akar dari semua penderitaan kita, duka. Mengapa kritik terasa begitu menyakitkan? Karena ada aku yang merasa diserang. Mengapa kita takut menua? Karena ada aku yang semakin tua atau makin lenyap. Penderitaan bukan hanya peristiwanya sendiri, tetapi identifikasinya, ceritanya. Ini terjadi pada saya gagal. Buddhisme menyebut ini atawadupadana, keterikatan pada gagasan tentang diri. Tradisi lain seperti Advaita Vedanta mengatakan aku yang biasa ini palsu. Tetapi ada diri sejati yang lebih dalam, saksin, abadi, yang mengamati segalanya. Buddhisme memandang ini dengan mengatakan sesuatu yang radikal. Tidak, bahkan itu pun adalah belenggu. Bahkan diri sejati masih menciptakan aku untuk diidentifikasi. Itu adalah jebakan yang lebih halus, tetapi tetap jebakan. Buddhisme tidak menawarkan Anda diri yang lebih baik, melainkan mengajak Anda untuk melihat dengan cermat secara langsung apakah benar ada diri di sana. Tubuh Anda terus berubah. Perasaan datang dan pergi. Pikiran muncul dan berlalu. Tak satu pun dari mereka yang permanen, tak satu pun sepenuhnya di bawah kendali Anda. Jadi Buddha berkata, lihatlah mereka sebagaimana adanya. Ini bukan milikku, ini bukan diriku, ini bukan aku. Ketika Anda mulai melihat bahwa tubuh bukan Anda,
perasaan bukan Anda, pikiran bukan Anda, sebuah pertanyaan muncul. Lalu, siapakan yang memperhatikan? Masih terasa ada sosok di sana, bukan? Simpulan ilusi pertama. Pengamat adalah identifikasi total dengan pengalaman. Aku adalah tubuh, perasaan, pikiran. Melihatnya bukan diri kita menciptakan jarak, tetapi meninggalkan bayangan siapa yang melihat jarak itu. Ilusi kedua. Apakah pengamat itu berupa sosok? Ketika Anda mulai bermeditasi atau benar-benar memperhatikan batin Anda, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda mulai menyadari adanya jarak. Anda mungkin sedang duduk dan muncul kesedihan, tetapi alih-alih hanya menjadi sedih, Anda tiba-tiba menyadari, oh, ada kesedihan di sini. Bukan, aku sedih, tetapi kesedihan hadir. Dalam momen itu, ada Anda dan ada kesedihan. Ada ruang. Anda adalah kesadaran, pengamat. Pengamat ini terasa stabil, terpisah dari pengalaman yang terus berubah. Ini membebaskan. Jika Anda terpisah dari pikiran cemas Anda, kecemasan tidak membanjiri Anda. Anda seperti langit, dan pengalaman hanyalah cuaca. Tetapi, disinilah Buddhisme tidak berhenti. Ada jebakan halus. Anda sekarang memiliki aku yang baru. Aku yang mengamati. Aku yang bermeditasi. Pengamat diri ini terasa nyata, stabil. Lihatlah lebih dekat. Lihat pengamat ini juga. Inilah ajaran yang sangat mendalam. Sutta Bahia. Buddha memberikan salah satu ajaran paling langsung yang pernah dicatat. Dalam yang dilihat, seharusnya hanya ada yang dilihat. Dalam yang didengar, hanya ada yang didengar. Dalam yang dirasakan, hanya ada yang dirasakan. Dalam yang disadari, hanya ada yang disadari. Ketika bagi Anda dalam yang dilihat, hanya ada yang dilihat, maka Anda tidak akan berada di sini, tidak berada di sana, tidak berada di antara keduanya. Inilah akhir dari penderitaan. Apa artinya dalam yang dilihat hanya ada yang dilihat? Biasanya kita membagi fenomena menjadi 3. Aku, si pengamat, tindakan melihat, dan yang dilihat. Subjek, kata kerja, objek. Tetapi lihatlah dengan sangat hati-hati pada apapun di depan Anda saat ini. Di manakah Anda yang sedang melihat? Anda tidak dapat menemukannya. Apa yang sebenarnya Anda sadari hanyalah terjadinya penglihatan. Itu adalah aliran sebab dan akibat. Tidak ada Anda yang terpisah berdiri di samping. Tidak ada yang melihat, hanya proses melihat. Tidak ada yang mendengar, hanya proses mendengar. Tidak ada subjek di sini yang melihat objek di sana. Hanya momen pengalaman ini yang terjadi. Tidak ada sosok yang melakukannya, tidak ada sosok yang memilikinya. Simpulan ilusi kedua, pengamat bukanlah sosok, hanya proses mengamati itu sendiri. Ilusi tentang aku yang terpusat telah runtuh. Hanya pengalaman yang muncul dari waktu ke waktu tanpa ada seseorang di baliknya. Ilusi ketiga, jika tidak ada aku, siapa yang berusaha untuk bebas? Anda telah melangkah mundur dari identifikasi dengan tubuh, perasaan, persepsi, dan pikiran. Anda telah menemukan pengamat. Kemudian Anda mencari pengamat itu dan tidak dapat menemukannya. Hanya proses pengamatan yang terjadi. Realisasi mendalam ini menciptakan ilusi terakhir yang paling halus. Ketika Anda melihat bahwa tidak ada aku yang permanen, Anda mungkin berpikir, oke, aku harus benar-benar merealisasi ini. Aku perlu mempertahankan realisasi ini. Aku perlu berdiam dalam ketanpadirian ini. Tapi tunggu, siapa yang mencoba mempertahankannya? Siapa yang ingin mendapatkannya? Masih adakah sosok di sana?
seseorang yang mencoba mencapai ketanpadirian, itu adalah jebakan terakhir. Anda tidak bisa mencapai ketanpadirian. Setiap upaya untuk menjadi ketanpadirian memperkuat bahwa ada diri yang mencoba. Apa yang Buddha katakan? Jauh lebih sederhana. Lihatlah dengan jelas secara langsung. Ketika seseorang melihat bentuk, perasaan, persepsi, bentukan mental, dan kesadaran sebagaimana adanya, tidak kekal, tidak memuaskan, bukan diri, sesuatu yang alami terjadi. Mereka menjadi tidak lagi tertarik terhadapnya. Melalui ketidaktertarikan, maka nafsu memudar secara alami, bukan melalui paksaan, tetapi secara alami. Melalui memudarnya nafsu, di sanalah ada pembebasan. Itu lembut, alami. Tidak ada sosok yang melakukannya. Hanya melihat dengan jelas dan konsekuensinya terungkap sendiri karena melihat secara langsung. Bayangkan ketika di malam hari Anda melihat seutas tali. Tali ini Anda anggap sebagai ular. Begitu Anda melihatnya langsung dengan bantuan senter, maka Anda tahu persis bahwa itu seutas tali. Dipaksa bagaimanapun caranya untuk percaya bahwa itu adalah ular sudah tidak mungkin lagi. Bayangkan Anda memegang batu panas, mengira itu permata. Anda menggenggamnya meskipun terasa sakit karena Anda percaya itu berharga. Apa yang perlu dilakukan agar Anda melepaskannya? Anda perlu melihat dengan jelas bahwa batu itu membakar Anda. Begitu Anda benar-benar melihatnya, tangan terbuka dengan sendirinya. Tidak ada keputusan, tidak ada usaha. Inilah bagaimana proses pembebasan terjadi. Anda melihat dengan sangat jelas bahwa tidak pernah ada diri, bahwa anggapan keliru sebagai ada diri dan keterikatan pada ilusi diri itu menciptakan penderitaan, dan keterikatan itu secara alami terlepas. Ilusi itu terungkap, ilusi itu menghilang. Pertanyaan, siapa yang mencoba untuk bebas, tidak perlu dijawab. Itu lenyap dengan sendirinya. Apa yang muncul secara alami bukan sebagai pencapaian moral, tetapi konsekuensi sederhana berupa kasih sayang. Karena di sana tidak ada aku yang terpisah, maka penderitaan Anda dan penderitaan saya tidak berbeda. Hanya penderitaan yang muncul. Tidak ada batasan. Simpulan ilusi ketiga. Anda tidak bisa memaksakan diri untuk mencapai pembebasan. Upaya untuk mencapai ketanpadirian hanya menciptakan aku yang lebih halus. Sebaliknya, kita berlatih untuk melihat secara jelas bahwa diri atau ego adalah pembuat rumah dari penderitaan. Ketika dilihat dengan jelas, si pembuat rumah berhenti membangun. Apa yang kita pelajari hari ini bukanlah sekadar pemahaman intelektual. Buddha sendiri berlatih selama banyak kehidupan berulang. Melihat dengan jelas secara langsung memerlukan praktek. Inilah mengapa Buddha mengajarkan meditasi yang sesuai untuk penyelidikan secara langsung. Bagaimana caranya? Cari dan selidikilah dengan pengamatan secara langsung, dengan mengalami secara langsung dan menyeluruh sensasi yang dianggap sebagai keberadaan akan adanya. 1. Diri atau aku, sense of I. 2. Subjek yang mengalami pengalaman, experiencer. 3. Pengamat yang mengamati, observer, watcher, witness. 4. Pemikir yang berpikir dan berkehendak, thinker. 5. Pengelihat yang melihat, seer. 6. Pendengar yang mendengar, hearer. 7. Pengetahu yang mengetahui, knower. Alami dan selidiki secara langsung terus-menerus semua sensasi keberadaan tersebut sampai di momen kita menyelidiki, kita tidak dapat menemukannya. Melainkan kita hanya menemukan 1. Pemikiran atau buah pikir, thought. Tidak ditemukan adanya pemikir, thinker. 2. Pemandangan yang terlihat, scenery atau
Sight. Tidak ditemukan adanya pengelihat. Seer. 3. Suara. Sound. Tidak ditemukan adanya pendengar. Hearer. 4. Sensasi fisik seperti area di sekitar kepala atau dada. Sense. Tidak ditemukan adanya perasa. 5. Yang diketahui. Known. Tidak ditemukan adanya pengetahu. Knower. Ketika yang ditemukan hanyalah fenomena pemikiran, pemandangan, suara, sensasi fisik, dan apapun yang diketahui, selidikilah fenomena tersebut untuk menemukan di mana keberadaan inti, keberadaan solid, keberadaan independennya. Selidiki terus sampai kita mengetahui dan melihat melalui pengalaman langsung bahwa pemikiran, pemandangan, suara, sensasi fisik dan apapun yang diketahui tidak dapat ditemukan keberadaan intinya, tidak dapat ditemukan keberadaan tetapnya, dan kosong dari kemunculan independen. Semua fenomena tersebut tampak keberadaannya, namun tidak dapat ditemukan keberadaan pastinya, intinya, keberadaan independennya. Nampak jelas namun kosong, empty appearance. Lakukanlah dengan mengalami langsung, penyelidikan langsung, tanpa menganalisa dan menilai, tanpa melakukan pemisahan, tanpa membuat jarak antara pengamat dengan yang diamati. Jalan itu masih terbuka lebar. Maukah Anda melewatinya?